Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diah Tirta Istiqomah Sajoko dari kelas Kimia A NIM 2106031100060. Kali ini saya akan mereview tanaman eligible indikator asam basa yang berada di lingkungan Universitas UIN, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tanaman yang pertama yaitu sirsak atau nama latinnya Annona muricata. Sirsak lebih dikenal sebagai tanaman buah, namun seiring dengan penelitian terhadap tanaman sirsak, kini populer sebagai tanaman obat. Pohon sirsak tidak hanya daging buahnya yang bermanfaat, tetapi daun, akar, bahkan bijinya pun memiliki manfaat. Daun sirsak dapat dikonsumsi dalam bentuk air rebusan daun segar. Penduduk asli dari tempat-tempat di mana pohon-pohon yang tumbuh menggunakannya untuk meredakan gejala beberapa penyakit, termasuk demam dan radang sendi. Di daerah Sulawesi Selatan, daun sirsak biasanya digunakan sebagai obat penurun panas dengan cara ditempelkan pada badan atau ditumbuk lalu dibalurkan pada bagian kepala dan punggung. Masyarakat di daerah Jawa Barat menggunakan buah sirsak yang masih muda untuk obat penurun tekanan darah tinggi. Manfaat buah sirsak yang pertama sebagai obat kanker. Daun sirsak yang mudah didapat ternyata dapat membunuh sel-sel kanker berkat kandungan asetogenin yang terdapat di dalamnya. Asetogenin hanya membunuh sel kanker yang ada di dalam tubuh, sedangkan sel normal tidak akan diserang dan akan tetap tumbuh. Kemoterapi dapat menimbulkan efek rasa mual, berat badan turun, dan rambut rontok. Sebaliknya, asetogenin tidak menimbulkan apapun. Asetogenin dapat melindungi sistem kekebalan tubuh dan mencegah infeksi yang mematikan. Pengobatan menggunakan asetogenin akan membuat penderita kanker merasa lebih kuat dan lebih sehat selama proses keperawatan, serta memiliki penampilan fisik yang membaik. Pada pengobatan kanker, daun sirsak 10-15 lembar direbus dengan 3 gelas air 600 cc atau 600 cc hingga tersisa 1 gelas air rebusan. Pada saat merebus, sebaiknya menggunakan panci yang terbuat dari tanah liat agar kemurnian zat yang ada pada daun sirsak tetap terjaga. Air rebusan diminum selagi hangat setiap hari, pagi atau sore hari selama 3-4 pekan. Perlu diperhatikan, pengambilan daun sirsak sebaiknya dimulai dari daun ke-4 atau ke-5 ujung pucuk. Hal ini dikarenakan pada daun yang terlalu muda, senyawa belum banyak terbentuk, sementara pada daun yang sudah tua sudah mulai rusak sehingga kadarnya berkurang. Yang kedua, manfaat dari tumbuhan sirsak sebagai obat asam urat. Asam urat ditandai dengan suatu serangan tiba-tiba di daerah persendian yang disebabkan karena faktor pola makan, kegemukan, dan usia. Jus sirsak kaya akan kandungan vitamin C dalam kandungan antioksidan dan memiliki kemampuan untuk menghambat produksi enzim santin oksidase. Oleh karena itu, jus sirsak dapat menghambat proses pembentukan asam urat dalam tubuh. Kandungan senyawa alkaloid isquinolin dalam jus sirsak berperan sebagai analgesik. Jadi jus sirsak juga dapat dipercaya untuk merenggangkan rasa nyeri akibat asam urat. Selain itu, jus sirsak juga berfungsi sebagai antiinflamasi dan analgetik yang dapat mengobati asam urat. Yang selanjutnya, manfaat dari tumbuhan sirsak sebagai obat diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan suatu penyakit yang tergolong dalam penyakit sistem metabolik, ditandai dengan meningkatnya kadar gula dalam darah yang diakibatkan karena adanya masalah dari insulin, baik dalam proses sekresi, proses kerja, atau keduanya. Pada dasarnya, diabetes dapat ditangani dengan pemberian antidiabetik oral dan insulin. Akan tetapi karena harga obat yang cukup mahal dan efek samping dari penggunaan jangka panjang, maka penderita mencari obat alternatif yang mudah diperoleh, sehingga efek sampingnya lebih kecil jika dibandingkan dengan obat kimia. Daun sirsak memiliki kandungan antara lain gigantetronin, linoleic acid,
muricapentosi, fitosterol, mirisil alkohol, anonol, kaklorin, flavonoid, dan sebagainya. Kandungan flavonoid dalam daun sirsa berfungsi sebagai antidiabetik, antiinflamasi, dan antioksidan. Pengelolaan daun sirsa sangatlah beragam, bisa dikeringkan dan dibuat teh, lalu dijadikan serbuk kapsul dalam keadaan masih segar, lalu direbus dan diminum sebanyak 1 gelas atau kurang lebih 250 ml. Yang selanjutnya adalah indikator asam basa yang edible adalah daun sukun atau Artocarpus altilis. Manfaat dari daun sukun yang pertama adalah meredakan nyeri sakit gigi. Sifat anti-inflamasi dan antibakteri yang dimiliki daun sukun berguna untuk meredakan nyeri saat sakit gigi dan menjaga kesehatan mulut. Caranya yaitu direbus daun dan diambil air rebusannya untuk berkumur. Yang kedua adalah mengatasi kulit sensitif dengan cara mencampurkan daun sukun muda dengan minyak esensial dan dibalurkan ke kulit. Yang ketiga adalah mencegah gangguan fungsi liver. Daun sukun mengandung beberapa senyawa seperti polifenol, asam hidroksiat, tanin, quercetin, dan artoindosin yang berfungsi untuk mengobati penyakit kronis. Caranya yaitu dengan mengonsumsi ekstrak daun sukun. Manfaat lainnya yaitu melancarkan ASI, menurunkan kadar kolesterol dalam darah, mencegah tumbuhnya sel kanker, mengurangi gangguan di kulit, menghilangkan energi, dan menghilangkan alergi. Umumnya cara untuk mengatasi penyakit-penyakit itu yaitu mengonsumsi air rebusan daun sukun atau meminum ekstraknya. Daun sukun dapat dijadikan indikator alami asam basa. Perubahan warna pada larutan pH 1-13. Pada larutan pH 1-3, ekstrak berwarna merah muda. Pada rentang pH tersebut terjadi penurunan intensitas warna seiring meningkatnya pH. Pada larutan pH 4 terlihat adanya kombinasi warna merah dan hijau. Pada larutan pH 5-6, ekstrak etanol PDPM berwarna hijau pudar. Intensitas warna ekstrak pada larutan pH 6 lebih tinggi dibandingkan warna larutan pada larutan pH 5. Pada larutan pH 7-12, ekstrak etanol PDPM berwarna hijau lumut. Pada rentang pH ini, intensitas warna ekstrak meningkat seiring kenaikan pH. Yang selanjutnya, tumbuhan indikator asam basa edible, yaitu buah belimbing. Ada beragam manfaat buah belimbing untuk kesehatan tubuh, serta banyak khasiat yang bisa diambil dari buah ini. Yang pertama, meningkatkan metabolisme tubuh. Belimbing mengandung sejumlah besar serat makanan, sehingga manfaat belimbing dapat meningkatkan metabolisme tubuh dengan mencegah kembung dan kram perut. Hal ini membantu mengatur pergerakan usus. Vitamin B dalam buah memastikan untuk mempertahankan tingkat enzim normal. Yang kedua, meningkatkan kualitas kulit dan rambut. Kandungan vitamin C di dalam buah belimbing sangat penting untuk kesehatan kulit dan rambut. Vitamin C membantu dalam produksi kolagen yang dapat memberikan kilau sehat bagi kulit dan rambut. Yang ketiga, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang keempat, membantu menurunkan berat badan. Yang kelima, mengurangi kekurangan zat besi. Yang keenam, mengurangi peradangan. Yang ketujuh, meningkatkan kesehatan jantung. Yang kedelapan, meningkatkan hidrasi tubuh. Yang selanjutnya, membantu meningkatkan kualitas tidur. Yang terakhir, membantu mengatur kadar insulin dalam tubuh, kadar gula dalam tubuh, sehingga manfaat buah belimbing dapat mengatur kadar insulin dalam tubuh. Tumbuhan selanjutnya yaitu bunga kencana ungu atau nama latinnya Ruellia angustifolia atau Ruellia simplex. Manfaat bunga ini yang pertama adalah mengatasi gatal pada kulit. Dengan cara mencuci bersih bunga kencana ungu lalu ditumbuk hingga halus. Setelah itu balurkan pada area kulit yang terasa gatal-gatal. Yang kedua adalah mencegah diabetes dengan cara mengambil 1 genggam daun kencana ungu, rebus bersama air secukupnya, saring dan minum secara teratur setiap pagi
dan dengan diiringi pola hidup sehat setelah sarapan dan sore hari. Yang ketiga, mencegah hipertensi, caranya sama dengan mencegah diabetes. Yang keempat, menyembuhkan peradangan sistem pencernaan dengan cara menjemur akar bunga kencana ungu di bawah terik matahari hingga benar-benar kering. Setelah kering, haluskan akar bunga ini lalu rebus ke dalam air. Kemudian minum rebusan ini dalam kondisi yang hangat. Yang kelima, pendeteksi formalin dan boraks, yaitu dengan cara yang pertama, siapkan terlebih dahulu peralatan yang dibutuhkan seperti ulekan, pipet tetes, wadah berongga kecil seperti palet cat air, sampel makanan, air putih, dan beberapa kuntum bunga kencana ungu. Bunga diekstrak dan diteteskan pada masing-masing sampel makanan, lalu amati perubahan yang terjadi. Apabila makanan positif mengandung boraks, maka warnanya akan berubah menjadi warna hijau karena pH boraks sekitar 9-11. Sedangkan jika makanan positif mengandung formalin, maka warnanya akan berubah menjadi coklat kemerahan karena pH formalin sekitar 5-6. Sementara makanan yang bebas formalin dan boraks akan tetap berwarna ungu seperti warna asli ekstrak bunga atau tidak mengalami perubahan warna. Perubahan warna yang terjadi sangat singkat, hanya beberapa menit saja sudah bisa terlihat hasilnya. Ekstrak bunga Ruellia ungu dapat digunakan sebagai indikator asam basa alami dengan menunjukkan perubahan warna pada trayek pH 1-2 pada suasana asam. Sedangkan pada pH 3-7 pada suasana asam sampai netral tidak menunjukkan perbedaan warna yang signifikan. Pada suasana basa pH 8-9 menunjukkan perubahan warna yang signifikan menjadi hijau. Pada pH 10-12 tidak berbeda nyata, sedangkan pada suasana yang sangat basah, pH 13-14 berubah menjadi coklat dan kuning tua. Yang selanjutnya adalah daun jambu biji atau dengan nama latin Psidium guajava. Manfaat daun biji yang pertama, mencegah diare dengan cara menambahkan daun dan akar jambu biji yang bersih ke dalam secangkir air mendidih. Saring airnya dan minum saat perut kosong. Yang kedua, dengan cara meminum air rebusan daun jambu biji. Yang kedua, menurunkan kolesterol dengan cara meminum air rebusan daun jambu biji. Yang ketiga, mencegah diabetes. Yang keempat, mencegah kanker. Yang kelima, mengobati flu. Yang keenam, menurunkan tekanan darah tinggi. Yang ketujuh, meningkatkan kesuburan. Caranya umumnya sama, yaitu dengan meminum air rebusan daun jambu biji. Ekstrak daun jambu biji bisa digunakan sebagai indikator asam basa pada pH 7 atau keadaan netral. Warna yang dihasilkan adalah warna hijau lumut. Pada keadaan basah atau pada saat pH 7 ke atas, maka akan mengalami perubahan warna menjadi hijau, keruh, kekuningan. Pada keadaan basah atau pada pH lebih kecil dari 7, maka perubahan warna yang terjadi yaitu coklat kehitaman. Sekian review saya mengenai tanaman edible, indikator asam basa yang berada di lingkungan UIN Malang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.